Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan. Pada kali ini saya akan memperkenalkan nama saya Kurnis Eka Sidik dengan NIM 1423027 dari TL23 Selalu Wonosobo. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dengan judul kajian daya dukung lingkungan untuk kawasan pemukiman di Desa Lamuk, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Yang pertama, pada daftar isi yaitu ada pendahuluan, kronologi penelitian, dan juga pelaksanaan penelitian. Pada pendahuluan ini mencakup latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian, latar penelitian, dan tinjauan pustaka. Yang pertama, latar belakang dari permasalahan saya ini muncul dari yang pertama yaitu adanya kebutuhan manusia seperti kebutuhan primer, tersier, dan sekunder yang memaksa manusia untuk memanfaatkan lahan, sehingga dari pemanfaatan lahan ini memunculkan dampak negatif. Nah, sehingga dari pemanfaatan lahan yang secara berlebihan ini juga didasari karena adanya kemampuan lahan yang itu terbatas atau memiliki daya tampung dan daya dukung dengan nilai-nilai tertentu. Kemudian apabila daya dukung dan daya tampung tadi dipaksa, maka daya dukung lingkungannya akan menjadi tidak sesuai dan akan menyebabkan kebencanaan jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana hasil evaluasi daya dukung lingkungan sebagai kawasan pemukiman di Desa Lamuk, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Yang kedua, bagaimana arahan pengelolaan yang dapat direkomendasikan untuk kawasan permukiman berdasarkan kelas daya dukung lingkungan pada daerah penelitian. Lalu tujuan penelitian saya adalah untuk mengevaluasi tingkat daya dukung lingkungan sebagai kawasan pemukiman di sebagian Kelurahan Kaliwiro, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Yang kedua, untuk merekomendasikan arahan pengelolaan kawasan pemukiman berdasarkan kelas daya dukung lingkungan daerah penelitian termasuk zonasi lindung dan juga relokasi pemukiman rawan. Lalu manfaat penelitiannya yang pertama, penerapan ilmu dan pengembangan pengetahuan pada bidang teknik lingkungan terkait daya dukung lingkungan. Yang kedua, memberikan informasi terkait daya dukung lingkungan sebagai kawasan pemukiman dan status daya dukung lingkungan Desa Lamuk, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Lalu ada beberapa undang-undangan, yaitu bisa dilihat. Yang pertama ada UU RI nomor 32 tahun 2009, UU RI nomor 24 tahun 2007, UU nomor 26 tahun 2007, Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 96, Permen LH nomor 17 tahun 2009, Permen PU nomor 22 tahun 2007, Permen PU nomor 21, lalu dari Perda Kabupaten Wonosobo nomor 2 tahun 2012. Lalu dari tinjauan pustaka terkait daya dukung lingkungan, curah hujan, tekstur tanah, permeabilitas tanah, kedalaman efektif tanah, kemiringan lereng, satuan bantuan dan erosi. Nah, lingkup kegiatan usaha. Kegiatan penelitian ini, lokasi penelitian berada di Desa Lamuk, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Provinsi Jawa Tengah dengan koordinat geografis dan ketinggian rata 275 sampai 789 meter di atas permukaan laut di kawasan pegunungan Serai Selatan. Desa ini merupakan salah satu desa terluas di Kecamatan Kaliwiro dengan luas wilayah signifikan. Berbatasan dengan lereng curam, formasi batu randa dan halang yang rentan terjadinya longsor. Sebagaimana cerita dari kejadian tanah bergerak pada 2025. Aksibilitas lokasi dapat dicapai melalui jalan raya Wonosobo Sintang menuju pusat Kecamatan Kaliwiro sekitar 20 km dari pusat Kabupaten Wonosobo. Kemudian dilanjutkan dengan angkutan desa atau ojek Lamuk via jalan pasar. Dengan kondisi jalan campuran aspal dan tanah batu licin serta hujan ekstrim, transportasi umum seperti angkot Kaliwiro Lamuk tersedia, meskipun akses ke pemukiman lereng memerlukan kendaraan roda 2 karena topografi yang terjal dan juga rawan longsor. Lalu ada kawasan lingkungan yang terdampak yaitu dari bentuk lahan, sosial, dan juga kebencanaan. Lalu untuk kerangka alur pikir dari penelitian ini yang pertama adalah dari latar belakang terlebih dahulu. Lalu kemudian dari latar belakang ini akan memunculkan rumusan masalah yang terbentuk dari 2 poin tadi, yang kemudian akan dijawab pada tujuan penelitian yang menjawab rumusan masalah tadi. Kemudian dari tujuan penelitian tadi akan menghasilkan manfaat penelitian. Nah, lalu untuk tujuan penelitian ini yang pertama adalah melakukan dengan kajian teori, lalu dengan parameter-parameter seperti curah hujan, kemiringan lereng, tekstur dan struktur tanah, permeabilitas tanah, ancaman banjir, erosi, kedalaman efektif tanah, satuan bantuan, dan jarak dari patahan.
Lalu ada menggunakan metode penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif, survei pemetaan, teknik pengambilan sampelnya dengan proses sampling, lalu pengumpulan dan analisis data, kemudian dievaluasi data, ditambah dengan menggunakan landasan hukum sehingga akan memunculkan hasil penelitian. Kemudian dari cara penelitian tadi yang saya bahas yaitu meliputi jenis metode penelitian, rencana analisis penelitian, perlengkapan penelitian, diagram alur penelitian, dan juga tahap penelitian. Untuk metode penelitian yang saya pakai yaitu purpose sampling, yaitu yang saya udah adalah teks pertanyaannya, lalu metode survei dan pemetaan lapangan dengan survei dan observasi lapangan. Untuk metode analisisnya saya menggunakan analisis spasial dengan mengolah data peta, lalu menggunakan wawancara dan juga menggunakan analisis deskriptif. Lalu untuk pengolahan sendiri menggunakan metode pengangkatan, metode overlay, dan juga scoring. Nah, untuk perlengkapan penelitiannya bisa dilihat menggunakan peta citra Google Earth, peta RP lembar Kabupaten Wonosobo, peta geologi lembar Kabupaten Wonosobo, dan peta jenis tanah Wonosobo. Untuk peralatan lapangannya menggunakan GPS, kompas geologi, palu geologi, meteran, alat tulis, kamera. Kemudian menggunakan pada perlengkapan studi menggunakan laptop dan printer, ditambah kalkulator. Nah, ini untuk diagram alur penelitian saya. Gimana dari studi literatur dan pengumpulan data sekunder dengan memanfaatkan data curah hujan, citra satelit, jenis tanah, RPI skala atau banding 5.000, kemudian peta geologi regional dan peta RPI. Kemudian akan diajarkan peta tentatif penggunaan lahan, peta tentatif jenis tanah, topografi, administrasi, satuan batuan, dan bentuk lahan. Kemudian pada saat tahap lapangan 1 akan dilakukan survei dan juga cross-checking untuk parameter-parameter yang sudah dibuat. Kemudian pada tahap studio melakukan pengolahan peta berdasarkan pembuatan peta berdasarkan data yang sudah divalidasi di lapangan dan juga data sekunder yang digabungkan, sehingga akan memunculkan output lagi seperti curah hujan, permeabilitas erosi, tekstur tanah, dan lain sebagainya yang akan diuji pada tahap lapangan yang kedua dan juga dilakukan wawancara juga. Kemudian setelah itu akan dilakukan penghargaan parameter sehingga akan memunculkan kelas daya dukung lingkungan. Kemudian untuk dari setelah kita lakukan kelas daya dukung lingkungan, kita akan mendapatkan arahan pengolahan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan di daerah tersebut. Tadi untuk metode pengumpulan penelitiannya menggunakan dari segi literatur, administrasi, pengumpulan sekunder, observasi lapangan, dan tentatif. Lalu ini untuk tahap studi 1. Yang pertama itu peta yang akan kita buat itu adalah peta ini dibilang sebagai peta untuk persiapan kita untuk sebelum melakukan kegiatan lapangan. Peta lintasan, batas penelitian, penggunaan lahan, existing, jenis tanah, satuan batuan, topografi, curah hujan, dan bentuk lahan. Kalau pada tahap lapangan itu dilakukan cross-checking tadi. Kalau pada tahap studi 2 ini melakukan overlay. Nah, kemudian terdapat beberapa parameter yang akan kita scoring seperti curah hujan, kemiringan lereng, tekstur tanah, permeabilitas tanah, kedalaman efektif tanah, erosi, banjir, satuan batuan, jarak dari patahan dan juga kegempaan. Nah, kemudian setelah tadi kita melakukan scoring dan mengklasifikasikan ke dalam kelas daya dukung dengan arah sesuai klasifikasinya, kemudian kita akan mendapatkan arah pengolahan sesuai dengan hasil yang tadi. Nah, kemudian akan memunculkan hipotesis penurunan dari lingkungan karena efek dari penggunaan masyarakat dari masyarakat. Nah, kemudian untuk arah pengolahan sendiri bisa menggunakan jadi beberapa macam arah pengolahan seperti dengan menggunakan reklamasi, revegetasi, dan juga revegetasi. Kemudian kita bisa merekonstruksi dengan pembuatan teras dan pembuatan saluran pembuangan air. Nah, itu sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.